Sadar nggak Anda, banyak orang yang ingin kaya. Sadar nggak Anda, banyak orang yang ingin makmur, ingin sukses, ingin rezeki berlimpah. Tapi coba tanyakan, banyak nggak orang yang ingin menjadi orang yang menyelamatkan lingkungan, orang yang ingin menyelamatkan nasib air, tanah kita, sumber daya air kita. Apakah sudah banyak orang yang benar-benar ingin mengatasi permasalahan sampah kita? Misalnya, tanpa teori, just do it. Ini mental action taker. Ini mental pebisnis. Ini mental orang sukses. Ini mental orang kaya. Tidak semua orang punya. Tapi Anda yang menonton video ini wajib punya mental ini. Ubah mindset Anda sekarang juga. Mindset kaya, mindset makmur, mindset menyelamatkan lingkungan. Saya tanya satu lagi, apakah banyak orang-orang yang ingin mencegah dan mengurangi pencemaran udara? Sekali lagi, ini persoalan mindset. Siapapun bisa memiliki mindset kemakmuran. Begitu pula Anda bisa memiliki mindset menyelamatkan lingkungan, menyelamatkan bumi kita. Yang luar biasa adalah kalau kita mengkombinasikan keduanya. Mindset kaya iya, tapi juga sekaligus mindset menyelamatkan lingkungan. Tapi sebelumnya, apakah Anda sudah menyadari bahwa kita punya masalah mendasar di udara yang kita hirup sehari-hari? Kita hidup di lapisan troposfer, di mana lapisan ini berisi polutan-polutan udara yang dikeluarkan oleh kegiatan buatan maupun kegiatan alami. Kita ketahui bersama, kegiatan buatan adalah semua kegiatan aktivitas manusia, yang tentunya termasuk di dalamnya kegiatan industri. Padahal kita semua sudah tahu berapa banyak industri yang sudah berdiri di Indonesia, terutama di kota-kota besar atau di area-area zona industri. Kita harus mempunyai kepedulian terhadap atmosfer. Sudah banyak indikasi-indikasi bahwasanya terjadi penurunan kualitas lingkungan, terutama pencemaran udara. Sudah banyak studi, atau bahkan Anda sudah merasakan sendiri pemanasan global, yaitu adanya gejala peningkatan suhu rata-rata atmosfer di laut dan darat. Gejala ini disebabkan oleh yang kita sering dengar, efek rumah kaca. Dan efek rumah kaca, salah satu kontributornya adalah gas-gas rumah kaca yang ada di atmosfer. Akibat pemanasan global, terjadilah perubahan iklim. Secara global juga, perubahan jangka panjang dalam distribusi pola cuaca dalam periode waktu tertentu. Perubahan iklim juga bisa berarti perubahan keadaan cuaca rata-rata atau perubahan distribusi peristiwa cuaca. Kemudian lapisan ozon. Lapisan ozon terletak di lapisan stratosfer yang bagian bawah dan berjarak kurang lebih 15-35 km di atas permukaan bumi. Lapisan ozon menipis karena senyawa kimia klorofluorokarbon atau CFC. Dan CFC ini dihasilkan dari proses kegiatan yang mengandung refrigeran atau pendingin. Belum lagi polutan-polutan udara seperti nitrogen dioksida, sulfur dioksida, karbon monoksida. Semua ini mengendap dan menetap di dalam lapisan atmosfer kita atau troposferik. Masalahnya adalah, seperti kita ketahui, atmosfer ini seperti reservoir, sebuah kotak atau reaktor yang dia memiliki input dan output. Selama input dan outputnya seimbang, maka konsentrasi gas yang ada di dalam reservoir atmosfer kita akan selalu sama. Dan masalahnya, kalau kita memberikan input terus-menerus berupa polutan yang kita hasilkan, maka disadari atau tidak disadari, kita menghirup polutan udara semakin banyak seiring dengan waktu.
Dan polutan yang dihirup oleh manusia ini tidak kenal usia ketika kita menghirupnya. Orang tua kita menghirupnya, anak kita menghirupnya, anak cucu kita yang belum dilahirkan pun akan menghirupnya. Kalau kita tidak punya mindset menyelamatkan lingkungan atau bumi kita, anak-anak kita akan menerima konsekuensinya, semakin menderita. Maka ke depan harus dikombinasikan dengan revolusi 5.0. Kita harus mulai berpikir, membuat produk-produk, menjual keahlian kita yang akan menyelamatkan lingkungan. Dan di lain pihak kita juga dapat uang dari situ. Dan ke depan inilah konsep-konsep yang harus dipunyai oleh alumni-alumni teknik lingkungan, terutama alumni teknik lingkungan ITS. Tapi sebelumnya, sekali lagi Anda harus punya mindset dulu. Dimulai dari berkata-katalah positif kepada diri sendiri setiap saat, bahwa Anda sukses, Anda kaya, Anda yang terbaik, Anda adalah masterpiece ciptaan Tuhan, Anda penyelamat lingkungan, Anda peduli bumi.